Tentunya saya sempat emosional ya. Selama ini NTB, Lombok itu kan adem ayem lah, jarang kejadian seperti ini lah ya, sampai anarkis. Ya untung nggak ada korban itu aja. Padahal dulu awalnya aku berkali-kali ditolak, kurang ini. Sehebat apapun Anda, sepintar apapun kita, kalau tidak menulis, Anda akan hilang dari sejarah. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tribuners, jumpa lagi di Trilogi, Tribu Lombok, Dialog dan Inspirasi. Sepanjang 2025 banyak sekali peristiwa yang terjadi di NTB, bahkan sebagian menyedot perhatian nasional. Dan tugas seorang jurnalis tentu mengabadikan momen-momen ini. Salah seorang di antaranya adalah Bang Abdul Hakim, Kepala Biro Antara NTB. Dan beliau mengabadikan momen ini dalam sebuah buku berjudul Dari Api ke Aksara. Ya, ini bukunya catatan tajuk Antara. Dan spesial Tribuners, saya mengundang beliau hari ini untuk kita bedah isi dari buku ini dan kenapa beliau tiba-tiba menulis tajuk. Belum saya ikuti tajuknya dan beliau sudah terbitkan bukunya. Selamat datang Bang Hakim. Datang. Sehat Bang? Alhamdulillah. Saya panggil Bang atau Mas nih? Mas lah ya. Saja, mas. Iya. Kalau Jawa kan Mas. Oh iya, banyak Mas di sana. Iya, Mas Hakim ya. Ya, siap. Mas Hakim, terima kasih sudah hadir di podcast Trilogi Bang, Ya, namanya. sama-sama. Tribu Lombok, Dialog, Oh gitu ya, siap. Inspirasi. Jadi Menarik, itu, menarik. itu julukan teman-teman di sini. Oh gitu ya. Kemarin juga beberapa teman media lain saya undang ke sini Bang. Oh gitu. Entah apa yang terjadi juga. Sebelumnya kami undang narasumber di luar media. Sekarang kayaknya menarik teman-teman jurnalis atau redaksi dari media kami undang ke sini. Oh gitu. Iya, karena ceritanya seru-seru juga itu. Bang Hakim, saya Ya, siap. ikut kemarin Bang lagi Mas, sorry. Iya, nggak Mas apa-apa sih Hakim. Bang juga nggak apa-apa. Kebiasaan Bang nggak apa-apa. Enggak kan beda suku, biasanya ada yang keberatan dipanggil Mas itu. Ada Oh yang nggak apa-apa, saya tuh santai saja. Maksudnya saya ikuti ini. Oke, dan siap. ini sangat keren dan saya sudah baca buku ini. Artikelnya mantap-mantap lah, cakep. Tapi sebelum ke situ Bang, ini saya tertarik dengan sosok Bang Hakim ini. Ini saya dengar-dengar jabatan pertama di Kepala Biro Antara. Benar. Sebelumnya jurnalis di mana Bang tugasnya? Sebelumnya sebelum di Antara ya, saya juga di salah satu media online di Jawa Timur. Ya saat itu mungkin yang pertama. Apa namanya Bang? Berita Jatim. Berita Jatim. Sebentar. Beritajatim.com. Saya kayaknya Itu termasuk salah satu yang awal sebelum banyak media online di Jawa Timur. Bukan. Oh, bukan. Saya diajak gabung aja, Oh, gitu akhirnya ya? gabung ya. Tapi sebelum itu sih saya pernah di salah satu radar ya, di radar Kediri cuma setahun lah. Grup Jawa Pos ya. Grup Jawa Pos, kemudian saya ditarik sama teman-teman. Kebetulan saya tuh dulu aktif di salah satu organisasi pers ya, AJI, kemudian dulu itu gabung di situ. Teman-teman diarahkan ke sana. Oh, gitu. Kemudian saya ditugaskan dari Kediri ke Bojonegoro selama kurang lebih setahun juga di Berita Jatim. Kemudian saya ditawari juga ke Antara. Tapi Antara di daerah Madiun. Nah, kurang lebih setahun juga, baru kemudian ke Surabaya. Tahun berapa itu Bang pindah ke Antara? Tahun 98. Saya masuk 97. 2000 ya, 2000. 2007, 2008, 2009. Nah, 2009 itu. Udah lama banget ya. Tahun 98 berarti pas baru reformasi itu ya. Iya, saya masih SMA itu. SMA. Kuliah baru kemudian saya gabung di media itu. Media. Oke. Nah, Bang, selama jadi jurnalis berarti total berapa tahun, Bang? Total sekitar
sekitar hampir 17 tahun 17 tahun. 17 tahun lah kurang lebih. 17 tahun di Jawa Kalau Timur. kalau di Antara sendiri hampir 15 tahun saya. 15 tahun. 15 Sebagian besar di Antara ya. Sebenarnya di Antara. Iya. Mulai bertumbuh di situ. Kantor Berita Negara, wah. Ya Keren. seperti itu. Bagi kami daerah kan kerja di Kantor Berita Negara kan bangga gitu kan. Ya ini cuma pengennya orang tua aja. Kemarin dulu kan kalau di desa itu kan semua kalau kerja yang paling aman itu kan di PNS. Lah kalau di jurnalis ini kalau nggak di TVRI RRI ya di Antara. Di Antara PNS-nya. Makanya untuk menghibur, membanggakan orang tua ya mau nggak mau mencari celah di situ, bisa masuk nggak? Ya alhamdulillah bisa masuk di situ. Hobinya ada situ, status juga ASN juga ya. Tapi dulu statusnya enggak, dulu sempat ASN, tapi kemudian jadi perum BUMN. Maksud BUMN juga sekarang statusnya ya BUMN. BUMN. Sekarang pegawainya apa statusnya? Statusnya ya BUMN. Pegawai BUMN. Ya? Pegawai BUMN, tapi PGN paling kecil. Macam-macam tingkatan. Iya, pokoknya plat merah ya. Iya, paling mudah menjelaskan ke orang tua lah ya. Iya, situlah yang penting. Kita semua merasakan juga mungkin. Iya. Bang, berarti ke NTB pindah tahun berapa? Ke NTB 2 tahun yang lalu, tahun 2000 akhir 2023 Desember lah, 15 Desember. Dan sampai sekarang ya sekitar 2 tahun. 2 tahun. 2 tahun sih. Udah jadi orang NTB masih Jawa Timur ya? Iya, belum bisa beradaptasi saya. Udah bisa bahasa sini belum? Alah, paling bisa ya Tambiasi. Kan ada mirip-mirip juga itu makan. Iya, tapi logatnya nggak tahu mas, saya kurang bisa. Kurang bisa menyesuaikan ya. Kurang lama, Bang. Kurang lama paling ya. Tapi tergantung permintaan kan. Kalau mau lama di sini mungkin bisa. Itulah. Karena saya di sini sendiri mas ya. Masih merana, ya. masih bujang. Masih bujang di sini. Iya, siap. Mas, Abang, saya kebiasaan panggil Abang. Saya Abang, nggak apa-apa. Mas, ini dari Api ke Aksara. Ya, siap. Ini kan keren sekali bukunya, kemudian catatan-catatan pinggir khas jurnalis. Bukan catatan pinggir ya, itu kan Gunawan Muhammad ya. Iya, ini tajuk lah. Terlalu tinggi. Gunawan Muhammad itu levelnya sastra dia. Sastra dia. Nggak perlu sastra, penting enak dicerna gitu. Nah, ini saya pengen dapat cerita ini kenapa sih tiba-tiba terbitin buku dan bahkan dalam waktu singkat ini terbit bukunya. Jadi sebelum saya ke sana, ini sebetulnya buku saya yang ke-7. Jadi saya sudah membuat buku sejak tahun 2015. Saat itu ada tantangan dari dari salah satu teman penerbit di Jakarta. Kebetulan saya ngepost di pemerintah kota Surabaya, dan saya itu zamannya Bu Risma yang Mensos itu kan. Bu Risma. Kenal sih. Bu Risma saya itu kan lagi tenar-tenarnya. Sementara di Jakarta tuh masih sedikit buku-buku Bu Risma dan belum bersinggungan langsung dengan Bu Risma. Sementara saya kan tiap hari liputan kan ngawal Bu Risma kayak gitu. Diminta penerbit, ini tantangan. Sebetulnya saya berat, terbiasa nulis berita kemudian menulis buku kan beda stylenya. Itu kan menjadi tantangan berat. Wah, bisa nggak, akhirnya wes nekat aja aku. Akhirnya alhamdulillah terbit kan penerbit judulnya apa dulu? Iya, biografi Bu Risma gitu aja. Biografi biografi Bu Risma. Akhirnya alhamdulillah itu meledak mas, pertama itu karena saat itu kan Bu Risma lagi populer viral lah ya. Banyak toko-toko buku habis semua. Dari situlah timbul aku mulai senang buat buku. Kemudian ada tantangan baru membuat buku Risma lagi yang kedua, lebih ke politik lah, biografi politik. Lagi ada kebijakan-kebijakan Bu Risma terkait tram Surabaya. Dan kemudian kok senang lagi akhirnya membuat
buku apa namanya Ghost Plus dan lain sebagainya. Akhirnya sampai terakhir sebelum buku ini, buku ke-6 terkait tulisan kumpulan artikel juga tahun 2023. Ini kan tajuk. Nah, saya di sana tuh waktu di Surabaya juga sering buat artikel, tapi lebih sifatnya ke apa ya, kayak feature kayak gitu. Feature. Akhirnya saya kok tertarik bagaimana kalau ini tak kumpulin jadi buku. Akhirnya jadi buku kumpulan artikel. Dan semua di antaranya hasil liputan ya. Hasil liputan. Nah, kemudian waktu saya diberi amanah ke NTB ini vakum hampir setahun, saya tuh nggak nulis sama sekali, Mas. Saya tuh bingung, nggak tahu, tiba-tiba ngeblank pikiran setahun tuh. Kan mungkin adaptasi. Ya? Iya, karena itu mungkin banyak masih penyesuaian ya antara kerja-kerja sebagai manajemen, nulis tuh belum bisa, cuma ngedit saja selama setahun 2023-2024 itu baru kemudian ngedit berita. Kemudian tahun 2025 ini sudah mulai nyicil aku awal-awal itu, tapi nggak sesering sekarang. Dulu kan nggak terpikir membuat tajuk. Kemudian momen yang paling penting ketika peristiwa terbakarnya gedung DPRD itu kan nasional kan ya. Nah itu menarik, ada 2 gedung DPRD di Makassar sama yang di sini yang dibakar kan. Nah itu menarik. Saya tuh bingung di telepon Jakarta, ini harus update ini berita ini. Saya ngubungi teman-teman yang bagian fotografer itu Mas Dimas yang bagian tulis, ayo ini segera dieksekusi ini, berita penting menarik ini, Jakarta minta juga. Aku tuh bingung, aku tuh standby Mas 24 jam aku. Pas kejadian itu kan ngerunning berita-berita kayak gitu. Nah, akhirnya kan wah ini menarik ini kalau dibuat tulisan artikel. Saya buat tulisan artikel. Nah, kemudian kok saya kurang puas. Akhirnya tercetus. Wah, ini bagaimana kalau buat tajuk agak dari artikel diubah menjadi tajuk agak lebih tajam lah. Dari berita biasa. Itu lebih tajam lah. Ada sisi-sisi otokritiknya, ada solusinya kayak gitu. Akhirnya tercetus itu. Nah, kemudian terbitlah itu buku yang pertama terkait DPRD itu kan. Nah, kemudian besok harinya pengen ngerunning, akhirnya kok keterusan, enak, enjoy gitu, nulis semakin enak sampai sekarang. Akhirnya ini kalau momentumnya pas ulang tahun ini harus ada sesuatu. Gitu. Makanya buat buku ini. Terbit. Kemarin ulang tahunnya tanggal berapa, Mas? Tanggal 13. Tanggal 13 Desember ya. Kemarin. Tahun antara itu. Jadi awalnya memang nggak terencana ya? Nggak terencana. Dan kemudian ini juga covernya cover top picture di antara foto. Mas Dimas ini. Nah, ini sesuai kan dengan foto ini. Iya, foto ini kan punya Dimas ini. Masuk top picture ini lengkapnya. Akhirnya kok pas gitu loh, aku buat buku, bingung covernya, tak cari, ini yang paling bagus ternyata. Ini gitu. Kalau di antara boleh nampilin bakar-bakar gini? Apanya? Biasanya nggak boleh kan? Apanya? Yang kebakar-bakar atau demonstrasi. Oh boleh. Boleh. Udah boleh sekarang? Boleh. Ini kan kalau foto kan Mas, ini kan nggak foto fakta kan, foto di lapangan. Jadi nggak apa-apa. Kalau foto antara top lah. Rujukan di Indonesia itu salah satu. Makanya itu pas kebetulan sekali gitu loh. Jadi sesuai isi buku dengan cover buku ini. Menyala lah. Ya, kalau Mas Anam udah sekarang langsung menyala, kebakar, bikin saya tulisan. lapor ke Dirut antara Pak Munir yang juga ketua PW itu, gimana Munir ini siap buat kata pengantar. Oh nggak apa-apa. Wah, sat langsung ya. Cepat sekali prosesnya ini. Cepat sekali. Bener. Saya waktu Mas Hakim bikin tajuk kan saya komen tuh, mantap nih. Saya baca langsung kan. Sebelumnya jarang kan antara bikin tajuk kan. Iya. Udah ada atau belum itu? Belum kan? Iya, itu mulai September kok, Mas. Setelah kejadian ini. Iya, setelah kejadian ini saya baca, menarik juga ini gitu kan. Kejadian itu sebenarnya belum ada. Soalnya ketika di luar cetak ya, yang online tuh jarang kita bikin tajuk, Mas. Iya, benar. Kalau dulu dicetak harus
diwajibkan kan bikin Nah, semacam kalau cetak tajuk. kan kayak di Kompas itu kan pasti ada kan tiap Iya. hari tajuk, Republika, apa macam-macam kan ada mestinya tajuk tiap hari. Iya, jadi gitu ya. Jadi Mm-mm. apa yang kira-kira boleh ceritakan tadi itu? Kan gedung DPR menyala gitu kan, terbakar. Apa yang Bang Hakim rasakan waktu itu sehingga harus terdorong untuk menjadi sebuah karya tulis sih? Nggak bisa dikasih lewat ini. Iya, benar. peristiwa. Ini Apa sih? sebetulnya saya sempat emosional ya. Hmm. Selama ini NTB, Lombok itu kan adem ayem lah, Iya, iya. nggak pernah sampai seperti ini. Kenapa harus persoalan di Jakarta merembet ke daerah dengan seperti itu, Iya. gitu loh. Mhm. Dan dari segi pengamanan, aku lihat di video-video itu kan juga gimana, nggak ada anu lah ya, Kok tiba-tiba gitu? kebakar kayak gitu kan, miris kan akhirnya. Terus lainnya ada apa gitu loh. Apakah persoalan-persoalan yang ada di lingkup DPRD misalnya kasus-kasus korupsi apa itu kayak gitu, ini membuat masyarakat ya, masyarakat itu menjadi berang lah dengan ada momentum seperti itu di Jakarta. Di mana di NTB cepat menyalahnya, menyulitkan emosi masyarakat itu, akhirnya Waktu itu membabi buta. Mas Hakim sendiri expect nggak kalau gedung DPRD sampai mengira sampai terbakar seperti itu nggak? Enggak sempat. Saya menduga ya cuma demo aja lah, aktivis mahasiswa demo kan wajar lah, biasa. Nah kalau sampai ada yang bawa apa molotov kayak gitu kan, terus bakar, terus anarkis, kemudian ada mobil pemadam kebakaran dihadang, nggak boleh anu, ini kan sudah keterlaluan. Di selain itu kan di mana di gedung Polda, dengan itu juga ada demo kan. Iya, iya. Nah, apakah mungkin terpecah pengamanan antara sisi polisi ini menjaga gedungnya Polda, atau mungkin terpecah menjaga di sini gitu, akhirnya nggak kuat. Apalagi mungkin polisi kan saat itu lagi down ya, di titik down itu ya. Apa menghadapi masyarakat harus benar-benar ekstra hati-hati. Nah, seperti itu kan. Ada semacam keanehan-keanehan ya. Iya. Gitu biasanya loh. kan nggak sampai. Itu kan mencoreng nama bener kepolisian di sini kan. Kok bisa dia langsung kan gedung kebakar sebesar itu? Saya juga kaget waktu itu. Jadi saya kira ya sama mungkin kita dan ya memang peristiwanya begitu tiba-tiba. Ya mungkin saya pendatang ya Mas, belum tahu apa sih yang selama ini terjadi di NTB, tapi secara umum ya sempat membaca, jarang kejadian seperti ini lah ya, sampai anarkis. Ya untung nggak ada korban itu aja. Korban. Kalau kita balik ke Makassar itu kan ada korban meninggal, itu kan sangat disayangkan. Ini cuma anulah gedung saja, kan. Tapi ya lagi-lagi itulah bersamaan dengan persoalan-persoalan yang dihadapi para wakil rakyat kita itu. Kepercayaan masyarakat ini gimana ini? Sedang dipertaruhkan. Dipertaruhkan, bener. Rusuh di mana-mana ya. Itu begitu sekejap. Dan tapi di NTB ini kan berapa kali peristiwa tiba-tiba meletup, tapi cepat sekali dia kondusif lagi. Kondusif. Syukurnya dari situ. Jadi ada beberapa peristiwa yang kayak dulu pernah ada isu penculikan, sampai beberapa insiden yang menghilangkan nyawa itu, Bang. Itu apa itu? Peristiwa apa itu? Peristiwa waktu ada isu penculikan anak. Oh, penculikan anak ya. Nah, sampai beberapa orang yang lagi pemulung itu jadi korban. Diteriaki penculik anak, beberapa daerah itu sampai dibakar. Itu gitu. Ngeri juga itu. Tapi apa namanya? Hilang dia begitu saja. Setelah naik hilang. Begitu DPR ini setelah selesai hilang juga gitu kan. Maksudnya hilang itu tidak menjadi berkelanjutan. Syukur lah kan, tetap kembali recovery-nya. Recovery, benar. Tapi memang di sini cepat meletup, cepat reda juga. Cepat reda juga, ya mungkin apa namanya, para pimpinan itu yang cepat
bergerak ya. bergerak. Kalau enggak itu ya repot juga nanti. Atau lambat mengantisipasi udah cepat bergerak. Lambat mengantisipasi. Harusnya nggak terjadi kan? Harusnya tidak terjadi. Dengan itu. Kan mahasiswa yang ketua BEM-nya sempat wawancara waktu itu di podcast ini, Bang. Mereka juga nggak nyangka kan kalau kita flashback lagi peristiwa itu kan. Kalian yang bakar sebenarnya enggak kan. Nah, jadi sampai sekarang kan masih berlanjut itu mahasiswa yang jadi tapi yang bakar yang asli sebenarnya udah tahu kita siapa yang bakarnya. Tapi ada kok beberapa video itu, nggak tahu itu video yang perlu diklarifikasi. Itu ada yang apa melempar molotov itu juga terus ya itu mungkin apa nggak disisir sama harusnya, tapi mahasiswa yang iya sih, tapi ini campur ya antara mahasiswa dengan masyarakat umum dan nggak jelas siapa gitu kan. Iya. Terus kemudian larinya ujung-ujung ke mahasiswa. Nah, mahasiswa ini kan juga repot kan, polisi menangani mahasiswa kan ya repot kan. Aktivis juga itu sih ya. Itu 2025 yang paling membekas ya 2005 ya. Tadi itu akhirnya Abang bikin tulisan ya. Seperti itu. Sejak itu terus nulis sampai sekarang. Tiap hari atau gimana? Tiap hari. Tiap hari. Ya ini kan tiap hari aku ngedit, Mas. Ngedit berita, aku tahu lah mana yang kira-kira menarik untuk buat tapi ini kan skalanya lokal. Skalanya lokal ya, emang tajuk ini saya khususkan untuk NTB. Untuk NTB saja. Antara NTB kan? NTB nanti saja. Kalau di antara pusat jadi direktur. Jauh tiket nasional. Diaminin dulu, Mas. Jangan. Saya nggak terlalu berhasil saya masih berat kayaknya cukup bapaknya. Sukses tugas saya sini, saya balik lagi Surabaya. Berat tugasnya jadi kepala biro. Berat. Sebenarnya passion saya tuh nulis, enjoy saya, menikmati banget. Tapi kalau jadi pimpinan kan terpecah, Mas, pikiran kita nggak ngurusi tulisan. Benar-benar waktu tuh berharga sekali. Harus memikirkan orang karyawan, harus memikirkan target ini, target itu, orang mengedit apa. Tapi kan tetap produktif, Mas. Bisa nerbitin buku. Orang kita aja sampai sekarang belum punya buku. Karena belum ada kemauan. Belum dibuka nanti. Nanti kalau dibuka. Dikasih tahu ini sama Mas Hakim. Nulis nih. Saya cuma setahun di sini buku. Masalahnya kalau di antar TPN kan minim, Mas. SDM-nya minim. Dan bahkan yang ngedit mayoritas itu saya. Saya mengedit tiap hari sama teman-teman itu, dan paling nggak kan sedikit saya kan tahu lah ya teman-teman kondisi-kondisi yang ada di sini mana. Itu sih yang membantu saya untuk mencari bahan-bahan itu. Bahan-bahannya sekitar lokalan sini sambil ngedit cari inspirasi tulisan. Segitu aja. Tapi ya kadang-kadang kalau ngeblank yang nggak bisa nulis saya. Kadang ada hari-hari tertentu mungkin banyak pekerjaan ya, udah nggak bisa mikir saya. Udah tak tinggalin. Kerjaan apa? Target? Iya, mikir gitu loh, Mas. Administrasi apa, permintaan besar kan itu banyak banget, pusing. Kadang-kadang ngeblank nggak bisa, ya sudah tak tinggal. Iya kan, sebagai jurnalis, penulis buku juga kan, dan nulis buku itu bagi Mas Hakim apa sih? Apanya? Ada kenikmatan tersendiri. Iya, lama-kelamaan ada kenikmatan. Jadi kalau waktu masih di Surabaya, kadang saya itu ketika sudah selesai membuat buku ini, udah terpikir membuat buku apa lagi besok, mencari ide apa. Nah, tapi kalau nggak ada jenuh apa ya kadang-kadang nggak bisa, Mas. Kadang nggak bisa kita prediksi, kita jadwalin misalnya tiap tahun harus nggak bisa. Tergantung mood juga sih kadang-kadang. Gitu dengan nulis. Emang beda. Di mana sih bedanya nulis buku sama nulis berita atau edit berita? Yang jelas stylenya, Mas, ya. Style penulisan buku sama berita itu
beda Lebih banget. luas lah ya. Kalau berita kan masih ada aturan-aturan. Kalau kita kan ada style booknya di antara itu. Ada apa namanya aturan-aturan mana biasanya buat kalimat ini harus. Lah kalau nulis tajuk ini kan bebas kita. Iya. Memulai kalimat awal itu kan kita bebas menentukan Opininya kita lah. iya, Opini apalagi kita kasus lokal yang kita yang dikaitkan dengan nasional, kita generalisasi itu secara umum, baru nanti fokus ke lokalnya kayak gitu. Iya. Kan kalau di yang tajuk ini lebih mengulas, Bang. Iya, mengulas. Berikan point of view tersendiri ke pembaca gitu. Iya sih. Tapi respon pembaca gimana, Mas? Sebelum ini terbit buku dengan adanya tajuk. Alhamdulillah lumayan, dan itu pembacanya banyak, Mas. Banyak. Jadi salah satu berita yang paling banyak pembacanya ya ini tajuk-tajuk itu. Saya juga nanti buat tajuk ya, nah, ini ya, makanya aku tuh sebetulnya selain itu ya ingin membangkitkan semangat teman-teman di antara itu sendiri. Kan selama ini kan jarang sekali teman-teman tuh membuat opini artikel tuh jarang. Iya sih. Lah, saya ingin menggugah pikiran teman-teman agar semangat, paling enggak lah sebulan sekali lah. Kalau nggak bisa 2 minggu sekali, sebulan sekali buang. Itu yang tugas saya itu yang paling berat itu, untuk membiasakan teman-teman itu. Kadang-kadang kan mereka ditolak redaktur Jakarta, udah males gitu, nggak buat lagi. Padahal dulu awalnya aku berkali-kali ditolak. Kurang ini. Kadang ini apa yang buat artikel kayak berita gitu. Akhirnya dicoret, nggak ditolak gitu. Oh, di antara bikin opini tajuk itu ada editornya lagi, Bang? Ada, khusus itu. Jakarta langsung ya. Oh, Jakarta. Ini juga gitu? Iya. Kalau ini kan saya buat 2, Mas. Saya buat artikel secara umum, kemudian saya buat tajuk sendiri. Oh gitu. Kalau yang artikel opini itu langsung ke Jakarta? Jakarta. Dari situ baru tak buat tajuk. Gitu. Oh, berarti Mas Hakim ada yang lagi ngedit gitu? Kalau kan bisa, kan? Kalau artikel kan panjang, Mas. Iya. Panjang dan teratur, sistemik gitu. Tapi kalau tajuk ini lebih ketajaman kan, masalah analisis itu. Ujian di situ sih. Iya sih. Lah kalau yang artikel lebih ke feature lah, agak arah-arah humannya gitu. Itu sih. Ada sentuhan-sentuhan. Sudut pandang. Yang tidak biasa kayak kita kan 5W 1H udah selesai gitu kan. Benar. Kalau ini kan berikan pandangan tuh. Saya terus terang salah satu penikmat tajuknya Bang Hakim. Alhamdulillah, terima kasih. Saya banyak belajar juga gitu kan. Enggak lah. Mas itu kan juga senior lah sini, paling kemauan itu yang belum. Sok nih, ya mungkin kemauan sudah ada, Bang. Sudah ada ya? Kemauan sudah ada. Emang harus. Tapi actionnya belum. Benar harus diwujudkan itu. Harus diwujudkan karena ini kan ada tulisan. Aku menulis kok ada. Ini sebenarnya semangat kita untuk literasi itu. Oh iya benar. Juga ada gitu. Cuma dulu ada senior kita di sini, Om Dio juga penulis buku. Penulis buku, beberapa buku yang hasil liputan. Kita ini kan banyak bahan, Bang, sebenarnya. Oh gitu. Kita banyak bahan, ketemu orang kan, maksudnya ya kita bersentuhan banyak informasi, bisa menulis perspektif. Dan lebih, saya baca buku Abang ini tadi malam saya baca ulang. Apa ya, saya merasa kayak dapat baca berita tapi tidak baca berita, gitu sih, Bang. Oh, gitu. Jadi ngalir gitu kan. Saya melihat lembar peristiwa, karena setiap peristiwa Abang kan nulis full NTB kan. Jadi saya teringat lagi, saya kayak refleksi akhir tahun lah itu kan. Dan ini ngerangkum semua ini, Bang. Ini hebat sekali, Bang. Dalam waktu berapa bulan, Bang? Ini September, Oktober. September, 2 bulan. Oktober. Jumlah artikel berapa nih?
kurang lebih berapa itu? Berapa ini saya cek ini jadi bab-bab luar biasa dan ada sudah pengantar semua peristiwa malah kan sudah terangkum di sini. Iyalah. Ya pokoknya sekitar 40-an kalau 40-an ya. 40-an. Ini ada bab, ada dibagi jadi berapa bab ini? Sampai 7 ya? 7 bagian ya, 7 bagian. Semua aspek ini tiap hari kan nulis, bentar juga sih. Kalau tiap hari nulis, ya kalau 40 ya mudah dalam sebulan kan cukup itu kan. Iya sih. Dan ini data-datanya fresh semua. Iya. Tidak ada yang tidak data lapangan kan? Ya itu data-data dari teman-teman aja. Iya kan? Teman-teman ngeliput di lapangan itu tak lihat. Terus kalau nggak ada ya tak tambahi, tak carikan yang sesuai lah. Kan bagi sebagian kita nih jurnalis, kan apalagi tiap hari nulis buku kan berat gitu bang. Ya kalau nggak ya berat mas awal-awal itu. Berat gitu kan. Dan bahkan banyak jurnalis hebat di sini belum mampu nulis buku. Bahkan ada yang menunggu pensiun baru nulis buku gitu. Gitu. Kalau pensiun sudah banyak waktu ya. Karena kadang kita. Menurut abang gimana? Sebetulnya wartawan itu sudah punya modal, modal menulis ya. Itu sangat berharga sekali daripada pemula yang nggak bisa menulis, ya kan. Lah cuma memolesnya ini harus latihan. Kalau latihan terus menerus, ya akhirnya bisa tahu lah ini modal tulisan artikel, tulisan buku, berita, tahu sendiri. Apalagi kalau sekedar untuk kumpulan artikel atau tajuk atau kumpulan cerpen, kayak gitu kan agak mudah. Beda lagi kalau membuat buku benar-benar buku yang konsentrasi, itu kan lebih itu beda lagi, itu lebih sulit lagi. Kalau ini kan kompilasi aja, itu bab per babnya, strukturnya. Dan itu butuh waktu berbulan-bulan. Ya, yang ini apa yang kita lakukan, apa yang bisa dikerjakan gitu. Kalau ini kan singkat aja, tiap hari buat, dikumpulkan jadi buku. Ini dari bab 7 bab ini merangkum semua. Semua. Jadi kemarin tuh dulu itu ya, saya nulis soal NU. Kemudian tiba-tiba hanya juga ada komentar karena NU harus Muhammadiyah. Komentar Muhammadiyah mana? Udah tak buatin, akhirnya NW. Ada tuh yang membaca itu. Wah, ini harus nyari lagi saya. Baca-baca lagi. Oh, ternyata ya tak buat semua. NWDI belum? Kan sama NW. Beda sekarang doang. Oh iya, enggak, saya cuma ngulik aja sejarah. Ya ini harus bikin NWDI lagi. Tapi kan? aku enggak fokus ke sana. Nanti bahaya juga nanti. Jadi ini semacam kayak semua perwakilan semua gitu. Perwakilan. Intinya itulah. Intinya mereka berperan bermanfaat di masyarakat, itu aja lah. Nggak mau aku masuk ke ranah konflik nanti. Siap. Tapi menarik itu kalau tulis sejarah panjang Nahdlatul Wathon. Itu kan dari kacamata umum lah. Kita nggak usah masuk ke publik. Kita bukan bagian dari situ. Tapi menarik. Memang setiap organisasi kan selalu ada dinamikanya. Itu saya wajar lah. Harus ketemu para penggede dulu itu. Izin dulu. Tapi sesuatu yang menarik sih kalau jadi tulisan. Kita mengabadikan dalam konteks berikan ya kayak abang itu pencerahan. Sudut pandang orang luar mungkin ya. Jawa Timur kan sudut pandang orang luar lah. Itu aja sih. Saya lebih kok mengarah ke pendidikan sosial yang khusus untuk ormas itu. Peran mereka di NTB itu seperti apa, itu saja. Dan tak sebut itu dua-duanya. Kalau yang di NU itu perannya ini untuk pendidikan ini saja. Tapi ini secara umum bercerita tentang apa sih bang? Secara umum ya ini macam-macam, sosial, campur, politik, kan? Makanya saya bilang tadi itu. Pariwisata, semua. Ada MotoGP juga di situ. Ada di situ. Dan intinya tajuk-tajuk ini
otokritik juga, tapi ada solusinya di situ. Solusi apa sekiranya bisa dilakukan? Misalnya nih kritik kebijakan Pemda, di situ ada terserah Pemda mau pakai apa tidak. Yang penting gambaran sebagai penulis seperti ini. Gitu. Ini juga ada pesan khusus bagi tim percepatan ini. Dana poker juga kan, sampai dana siluman ini saya baca di. Iya, gitu. Meskipun ada pihak-pihak tertentu yang merasa tersinggung ada. Kok bisa seperti ini? Memang begitu tulisan harusnya. Berarti, iya. Itu benar pesannya. Gitu. Tapi kan selalu ada, termasuk di dana BTT itu memang. Itu salah satu juga BTT itu juga sempat ada semacam protes lah, gitu. Senggol. Tidak jelasin apa adanya, aku nulis sesuai data yang ada. Ini kan komentar-komentar. Tapi setuju dengan solusi. Memang harus begitu kan. Sebagai media. Ya ini artinya artikel lumayan tajam juga itu di makan sampai ada orang sampai ribuan mas tuh yang baca itu. Respon ada yang protes dari tim-tim. Ada juga mas berita yang soal Sultan Bima itu. Sultan Bima kan saya buat, tapi nggak masuk sini kayaknya ya. Kayaknya nggak ada nih. Nggak ada. Ya di luar itu kan banyak sampai puluhan ribu itu. Tiba-tiba ada teman wartawan tuh komen katanya dapat mention dari salah satu akademisi bidang sejarah atau apa ini kurang datanya kurang ini. Tak bilang ini tulisan opini. Kalau ini diilmiahkan bukan namanya tajuk gitu kan berdasarkan nggak semua yang masuk kan. Kadang-kadang dibuat seperti itu harus diilmiahkan, kadang kan repot juga gitu. Tapi kan itu adalah respon. Berarti tulisannya nggak semua sejarah harus detail kan, panjang banget kalau kita menyingkat mana sih yang paling menarik, yang membuat masyarakat tertarik. Itu saja sih yang perlu dia. Mungkin dari opini kemudian dibuat kajian-kajian yang lebih mendalam secara ilmiah. Kan? Itu bisa kayak gitu ya kan. Lebih baik dibuat kajian. Kenapa? Ada peristiwa lain yang sempat protes apa gitu, respon dengan tulisan-tulisan. Ya, itu saya lihat Bang Hakim juga masih nulis sampai sekarang itu. Iya, ada masuk. Pasti ada itu. Saya tuh ya kadang-kadang lewat teman-teman yang di lapangan itu, teman-teman wartawan itu. Kadang ada komplain, ada ini catatan dari ini. Ya nggak apa-apa. Menilai opini, pendapat, ya kan, tajuk ini. Tapi memang tugas kita sebagai media berikan pandangan yang. Tapi ada responnya mas terkait BTT itu tadi, terus kemudian soal poker. Ada yang protes lah dari pihak-pihak yang merasa anulah. Enggak apa-apa tak sampaikan. Kalau misalnya nggak suka atau mungkin dengan tulisan saya, silakan kita buka ruang untuk membuat tulisan juga tandingan untuk menyikapi. Akhirnya buat juga dari timnya membuat untuk menyikapi itu. Pak lebih panjang itu, nggak apa malah bagus kan ini, iya kan? Dari tulisan dibalas tulisan. Tulisan harus gitu. Wacana kan, baca di ruang yang sama gitu. Nah, itu kan tulisannya berdampak bang. Ya alhamdulillah berdampak. Tapi ya kan saya itu kan menyoroti kan nggak cuma di Lombok. Jadi kalau NTB kan semua, Sumbawa dan Lombok ini kan. Beberapa waktu lalu saya juga sempat membuat soal persoalan yang lagi rame itu kan antara Lombok dan Sumbawa. Lah kita tulisan satu mencari jalan tengah lah. Nah, apalagi kalau pemerintah Pemprov ya misalnya ya paling enggak jangan asal ngomong. Kalau yang misalnya ada jumpa pers apa kemudian ngomong terlalu bersemangat misalnya pikir dulu ini di Sumbawa juga jangan sampai membuat ketersinggungan gitu loh akhirnya kan, apalagi persoalan jalan rusak, persoalan banjir di Bima, di Dompu itu kan banyak tulisan-tulisan saya itu malah mendapat respon
bagus dari masyarakat di Sumbawa, di daerah Bima Dompu di situ. Ya kan, bahkan kemarin waktu ulang tahun Antara itu banyak kiriman karangan bunga itu banyak dari sana, Bima Dompu. Karena mungkin saya nulis kan mengupas persoalan kayak hutan, ya kan, tambang, jalan rusak yang ada di Pulau Sumbawa itu. Nah, selama ini kan belum tersentuh, mungkin belum banyak yang nulis gitu. Nah, tulisannya kan langsung ke persoalan itu, mereka senang. Mungkin gitu. pernah ada yang nulis, cuman perspektifnya. Itu mungkin perspektifnya, sentuhannya. Kepuasan orang, oh ini harusnya gitu. Mungkin itu yang membuat. Saya baca tulisan memang kata Mas Hakim bilang tadi, solusi. Perspektif itu ya bedanya sama berita. Benar. Opini. Itu sih. Dan bedanya beda kayak gitu ya. Iya. Tapi pesan moral yang ingin disampaikan dari buku ini apa, Bang? Ya, pesan moral untuk kebaikan NTB ke depan ya. NTB tetap kondusif lah. Meskipun ada wacana-wacana pemisahan apa, ya paling nggak harus bijak para pimpinan itu untuk menyikapi, jangan kemudian disparitas itu terlihat, ya kan. Kalau misalnya ada kue pembangunan ya dibagi rata, karena kan Lombok dan Sumbawa ini kan satu kesatuan, ya kan, jangan sampai kelihatan oh di Lombok ini makmur, di sebelah nggak makmur, jangan seperti itu. Paling nggak, marilah kita sama-sama membangun NTB bersama-sama. Saya sebagai orang luar, ya, kacamata orang luar, ya kan, memandang seperti itu gitu loh. Jadi tidak perlulah, apalagi ini dibawa ranah ke politik, gitu. Itu saja sih. Tapi ya sudah saya ingat jadinya salah satu di sini kan tidak hanya aspek pembangunan sih yang disorot, tapi juga aspek integritas dan moralitas pejabat. Benar. Kayak Pak Kanwil yang lempar mic itu kan viral. Termasuk pernyataan pejabat yang juga jadi viral itu sudah setuju, Bang. Jadi memang mungkin kebijakannya bagus, tapi tindakannya di ruang sekarang ini kita semua serba disoroti, Bang. Saya setuju banget. Jadi bukan masalah benar salah ini, kadang-kadang memenangkan opini di ruang yang kita disorot sebagai pejabat publik itu benar. Ya, menarik juga kemarin dilempar. Dan kebetulan bareng itu dengan pengangkatan apa itu kepala dinas yang mantan napi itu ya, itu tak gabungin aja itu buat kayak menarik. Oh, banyak juga pembacanya itu. Jadi kan apa namanya, mungkin ya tidak salah, mungkin ada masih ada batasan, tapi publik kan sudah menghakimi sekarang, itu zaman sekarang. Itulah sekarang lah. Publik cepat menghakimi kan dengan respon apa kejadian itu kan. Apalagi medsos ini luar biasa. Tapi cepat dilupakan. Bener. Cepat dihakimi, cepat dilupakan. Itu tugas-tugasnya teman-teman wartawan di lapangan itu untuk tetap mengontrol lah. Seperti itu, meskipun nggak ada sanksi dari atasannya ya. Kita belum mengingatkan. Gitu. Gitu. Nanti ke depan berarti akan terbit lagi yang buku-buku selanjutnya. Belum tahu Mas, tapi insya Allah lah kita nggak bisa ini harus punya target saya ini. Termasuk yang suka baca tulisannya. Ya, alhamdulillah, terima kasih. Ringan, enak dan mudah cerna. Jadi dulu bacaan yang reda yang wartawan itu Pak Dahlan Iskan. Sampai sekarang itu meskipun saya nggak jadi guru langsung, saya tuh senang bacanya itu. Serumit apapun masalah di dunia itu. Bener, itu digambarkan singkat itu. Sampai sekarang saya belum bisa. Itu enak itu. Pak Dahlan tuh kan sering buat catatan catatan Dahlan ya. Hope. Iya, itu di Disway-nya itu. Disway. Sekarang di Disway. Iya, di Disway itu. Nah, jadi media sendiri. Menarik itu. Saya baca itu menarik gitu. Dan dia juga dikutip oleh media-media di bawahnya dulu di grup Jawa Pos itu sampai sekarang. Menarik. Kan dulu juga saya di grup Jawa Pos juga kan. Oh iya, makanya itu. Tapi kalau yang tulisan-tulisan isai kayak catatan pinggir Gunawan Muhammad itu berat banget, Mas. Repot untuk bisa
Tapi Seperti dalam. itu. Dalam, bener dalam. Tapi dalam. Tulisannya lebih padat, tapi luas kalau dijabarin itu. Iya, tapi betul. Dan itu betul, bagus. betul pengetahuan lagi. Bener, untuk lebih ke memahami. sastra itu. Kalau sastra kan, Kalau yang Pak Dahlan Iskan itu mau Amerika sama Cina perang, dia bisa ya, dibuat jadi mainan di tulisannya. menyederhanakan sebuah anu kan ya kan, lebih enak itulah. Mungkin semakin tinggi ilmunya, semakin pengalaman, semakin Iya, iya. bagus tulisannya. Mas Hakim, apa namanya yang ini kan nulis buku, ya klasik lah gitu kan. Sekarang kan zaman digital gitu kan. Kenapa masih suka nulis buku atau nulis lah gitu kan? Ya, kalau sekarang zamannya digital, ya sekarang kan juga ada buku digital, Iya. ya kan? Tapi bukan itu sebetulnya yang saya tuju. Ternyata saya itu ingin membiasakan menulis, ya kan? Terutama menulis buku. Saya jangan sampai itu hilang dalam ingatan saya. Ibaratnya kalau nulis itu istiqomah nulis terus. Kalau sampai terjeda, nulis lama kelamaan tumpul, hilang. Gitu. Mengasah Iya. kecerdasan. Mengasah itu aja. Dan aku nggak berpikiran profit audit ini harus buku ini harus laku apa enggak terlalu terpikiran. Yang penting aku tuh tetap jalan nulis gitu aja. Terserah nanti masyarakat apa baca apa buku ini dibaca apa tidak, boleh nggak nanti ini akan bermanfaat lah paling nggak nanti ke depannya buat anak-anakku misalnya. Ya minimal ada nama di iya situ itu ya. saja sih sebetulnya. Kalau mungkin penulis berita kita karena baca harian mungkin dilupakan langsung ya. Kalau nulis buku beda ya. Beda. Kalau iya emang berang. Kalau nulis berita cepat dilupakan, tapi nulis artikel kan masih ada namanya, masih enak lah dibaca kapan bisa. Penulis buku gitu. Buku apalagi gitu kan. Gitu Tetapi sih. kan sekarang melatih kecerdasan kan sekarang sudah AI, udah digital, ini udah geser lagi ke AI ini. Tapi kalau AI itu enggak 100% bisa dipercaya, Mas. Kadang data-datanya kalau kita nggak bisa ya salah kita. Itu repotnya. Iya. Itu makanya harus hati-hati. Ya bolehlah kita ngambil kan sekarang namanya AI, Google apa kan melihat data. Tapi kita nggak harus apa copy paste, tapi harus meng-cross check gitu, kadang-kadang kan salah beritanya ya kan. Salah kalau kita lihat berita aja, berita dari media mana, kan? Kadang berita ini sudah dibumbui ini. Itu harus lihat. Itu sih. Jadi ini juga sekaligus supaya kita nggak tumpul sama zaman AI ini. Ya, jadi ini melatih kita kan jarang membaca juga. Dengan nulis kita otomatis membaca. Itu aja sih. Iya sih. Sekarang tuh penulis yang baik adalah pembaca yang baik. Nah. Wajar. Abang berarti baca buku tiap hari berapa buku? Enggak lah. Enggak, aku mau baca berita aja maksudnya. Baca berita juga membaca. Iya, karena ya ini kata-katanya juga bijak juga. Iya. Gedung bisa dibangun kembali dengan uang daerah. Tapi membangun kembali kepercayaan masyarakat jauh lebih sulit. Ini kalau Mahatma Gandhi itu terlintas saya maksudnya. Ya tapi kan itu dari perbenaran kosakata yang kita baca gitu Mas. Ya bisa sudah bercampur-campur lah, membaca ini itu kan artinya kan. Terselit sesuatu kata-kata itulah. Mas Hakim, kira-kira kenapa sih orang sulit menulis buku? Pertama kurang kemauan, kurang membaca, terus nggak ada ketertarikan yang lain, apalagi sudah kena persoalan bisnis apalah, nggak menarik, apa untungnya, manfaatnya. Iya, ya benefitnya apa sih? Emang ini nggak ada untungnya, Mas? Kalau ini bagi saya menguntungkan, Mas. Paling nggak bukan secara materi lah ya, materi lah paling nggak. Aku tuh merasa puas gitu loh, seneng gitu loh. Apalagi udah terbit, udah menghasilkan karya.
Dan apalagi bermanfaat itu dibaca orang banyak dan berdampak. Misinya Berdampak apakah itu nanti direspon sama pihak-pihak terkait, Pemda, pemerintah apa kayak gitu. Itu senang apa masyarakat tercerahkan dengan bukan itu lebih tujuan mulia dari situ ya. Selain dibaca lah ya, kalau dibacakan sekedar dibaca nanti lupa lagi. Itu tapi ngomong masa depan penulis buku di era sekarang Mas, gimana? Ini Kan ya, AI sudah bisa semakin ini semakin Mas, orang kan merasa terbantu ya. Kita mau apa dengan adanya AI, orang kemudian jadi ngalas ya kan dengan membuat buku ya kan. Hanya orang-orang tertentu yang masih mempertahankan tradisi menulis ya kan. Tapi zaman-zaman Gen Z kalau nggak dilatih ya repot juga. Makanya anak saya itu tak latih membuat cerpen, tak tantang ya. Dan alhamdulillah sudah membuat 2 cerpen. 2 cerpen. Usia berapa? SMP sih. SMP. SMP udah tak latih. Maksudnya udahlah kalau mau membuat cerpen itu ringan-ringan dulu aja. Misalnya dia di pondok kan sekarang. Aktivitas di pondok, teman-temanmu, gurumu, apa waktu ngaji, waktu sekolah itu dibuat cerpen. Nanti tantang kalau nanti sudah menghasilkan banyak nanti bisa dikumpulin jadi kumpulan cerpen. Gitu. Meskipun itu masih belum terpikirkan ke sana, kan ada tahapnya. Habis dari sini aku pengen buat cerpen misalnya, masih sulit, masih belum bisa. Tapi kan budaya literasi udah mulai tertanam. Iya, itu ya yang penting budaya literasi itu. Terserah nanti mau nulis apa, cerpen, novel, esai, artikel. Lalu jadi penulis ilmiah malah itu. Bagus tuh. Apalagi kalau udah di bangku perkuliahan, ada membuat apa namanya? Makalah yang harusnya sebenarnya makalah itu setiap makalah harusnya berbobot. Kalau saya ingat dulu kayaknya makalah saya nggak ada yang berbobot. Sekedar gitu. Karena kan harus ada indeskop apa namanya yang luar negeri itulah ya itu kan. Nah, itu sih. Tapi memang satu soal yang penting di sini budaya literasi kita di era ini menurut Mas Hakim makin tergerus atau makin bagus? Ya. Makin tergerus kayaknya Mas ya. Saya melihat iya. Soalnya ini semangatnya 15 tahun lalu dengan sekarang tuh beda. Beda ya? Apa bedanya di mana? Khususnya gini lah untuk teman-teman wartawan lah ya. Zaman dulu kan belum ada namanya WA. Saya masih merasakan zaman cuma HP tok ya kan. Kemudian ada BB, ya kan, kemudian ada WA. Ya sebelum itu, ya cuma kita mengandalkan apa namanya wawancara, kita tulis gini kan, belum ada HP gini. Dan saya masih ingat omongannya Pak Dahlan itu ya, wartawan sekarang dan dulu itu bedanya ketika wawancara. Kalau wawancara dulu kan bener-bener nulis gini ya, melihat orangnya, gimiknya, wajahnya, penampilan posturnya, pas disedih, marah apa kan terlawan itu dideskripsikan sebuah kalimat jadi panjang. Tapi kalau sekarang kan ada HP gini, tidak melihatkan banyak orang kan gini rekam sudah selesai. Yang bahaya nitip rekaman. Itu kita cuma mengcopy apa yang direkaman itu jadinya datar. Beritanya kan kayak gitu aja. Kita nggak ada ya nggak hidup. Ya kan saya tekan juga teman-teman itu kalau bolehlah pakai HP wawancara, tapi jangan kemudian gini, ya kan? Kita nggak melihat orang yang diwawancarai. Apa sih sebetulnya? Misalnya dia keluar dari pengadilan, ya kan? Ekspresinya gimana? Mau habis pemeriksaan, sedih apa enggak? Iya kan? Jangan diketawa, alhamdulillah saya diponis. Orang kan kadang-kadang macam-macam kan. Nah, itu aja menggambarkan suasana kebatinan dari wajah itu aja udah bisa dibuat tulisan. Itu aja sih sebenarnya. Memang harus terus
dorong terus ini Bener. budaya menulis. Budaya menulis ini penting banget. Bahkan sering saya bilang ke teman-teman yang mahasiswa yang datang ke sini, iya, puncak ukuran intelektualitasmu ketika kita menulis teruji dia. Jangan pakai ChatGPT, jangan pakai Gemini. Tulis deh, coba ada sendiri. Ternyata itu kan mudah itu. Semua pengetahuan pasti keluar di situ. Kalau nggak pernah baca, pasti nggak akan keluar kata-katanya. Bener. Sama juga sih Mas, teman-teman mahasiswa yang magang itu kan. Kalau di antara itu saya wajibkan malah nulis feature. Misalnya saya minta teman-teman wartawan ngajak liputan, misalnya apa itu migrasi burung di daerah mana itu, di pantai apa itu, lupa saya. Ada suruh ikut ini. Nah, teman-teman ada 3 dari UNRAM kan, tak suruh ini harus masing-masing membuat kalau bagus nanti tayang di portal. Dan ketiganya buat ternyata. Dan itu kebagian saya ketika selesai dia punya hasil karya di situ. Iya. Jadi harus bisa terakhir bagus itu, nggak sekedar kita ngikut wartawan kemudian nulis berita kan biasa kayak gitu kan. Itu sih. Satu lagi Mas, tapi nasib penulis itu gimana di masa depan? Dari segi selama ini kan isu penulis nggak ada masa depan di Indonesia. Bener, Mas. Tapi di Indonesia ini khususnya, ketika orang mau jadi penulis nih, Mas Hakim udah berhasil mendorong nih, terus ketika saya menulis gimana? Iya, ini terlihat dari income misalnya. Banyak penerbit itu juga merasa udah mulai mengeluh lah ya. Karena apa, buku-buku yang beredar di toko-toko buku itu nggak banyak yang peminat-peminatnya, meskipun bukunya bagus. Akhirnya kan dari penerbit kan hitung-hitungan juga, ya kan. Lah, kenapa? Pertama, mungkin minat baca kurang, masyarakat sudah nggak terlalu peduli dengan buku, ya kan. Apalagi sekarang, ya ngerti sendiri Mas, anak-anak muda itu apalagi hanya orang sebagian yang masih punya minat baca. Nah, dari situ kan berdampak dengan para penulis kita. Para penulis kita yang pemula-pemula ini yang harus merintis dari awal akan terganjal dengan itu. Kalau dia punya nama enak, ya kan, udah penulis top lah, nggak usah penerbit minta malah. Penerbit ini minta buatin ini bisa nggak? Ya bisa, enak itu, udah jelas kan. Tapi kalau masyarakat yang baru memulai ini yang repot. Apalagi aturan-aturan yang ketat di penerbit harus gini. Makanya penerbit indie ya, yang penerbit yang masih skala kecil itu paling nggak ada bantuan lah, paling nggak untuk agar masyarakat itu. Sekarang banyak penulis indie di Mataram juga banyak ya. Nah itu kalau ada nulis puisi. Makanya sekarang itu udah aktif. Penerbit itu sekarang membuat lomba, misalnya lomba cerpen. Nah, dari situ kemudian nanti pendaftarannya misalnya ya nanti ditarik berapa, nanti kalau menang nanti dibukukan bukunya. Nah, dari uang sebesar itu mencetak buku itu. Itu sih sekarang kan banyak sekali lah. Kesulitan juga ya. Kesulitan Mas, beneran. Saya banyak penerbit di Surabaya itu. Ya gitu bilangnya, ngeluh juga. Kalau dia nggak pinter, nggak kreatif. Tapi e-book juga dijual juga ya? E-book dijual Mas, dijual lah ya berapa sih Mas, nggak terlalu sih. Mungkin habis dijual terus di-share ke teman. Iya. Itu sih. E-book yang koran aja saya kan beberapa yang mengunjungi media-media koran, Radar Lombok itu juga cerita soal itu, soal e-book itu nggak terlalu banyak
Malah digratiskan di Lombok Pos itu. PDF. Gratis. Tapi dia punya cara lain biar itu menguntungkan ada dia. Iya, Itu sih harus bener-bener pinter. Di zaman kreatif. disrupsi nih. Bener. Karya bagus belum tentu menghasilkan. Belum tentu menghasilkan. Tapi kalau terus tidak menghasilkan bisa hilang ya. Saya berharap ya. Nih PR-nya masih banyak, Mas Hakim. Kalau nggak budaya, menulis tetap ada lah. Penulis-penulis baru ini yang kasihan lah punya. Harus tetap ada. Tetap ada. Ya, saya ingat dengan poster di kantor Antara itu. Jika Angga tidak menulis, maka akan lupakan sejarah. By Pram. Idola para penulis. Pram. Baik, Mas Hakim. Oke, siap. Terima kasih. Ini soal literasi sangat penting untuk kita bicarakan. Dan kita berharap budaya literasi di NTB, khususnya maksud di Indonesia lah, benar-benar ekosistemnya kembali tumbuh di era digital dan di era apa ini era serba galau semua. Benar. Tapi mudah-mudahan penulis tetap hidup dan penulis muda tetap kembali muncul. Amin. Mungkin PR saya belum jadi penulis ini. Habis ini. Habis harus jadi penulis ya. Benar. Makasih Mas Hakim Sama-sama. atas waktunya ngobrol Siap. bareng kita di Trilogi. Semoga nggak kapok Mas Hakim. Enggak. Senang saya. Baik, Tribuners, pesan terakhir tadi dari Pramudia Anantatur ya. Sehebat apapun Anda nih, kalau nggak salah, sehebat apapun Anda, sepintar apapun kita, kalau tidak menulis, Anda akan hilang dari sejarah. Jadi kalau nggak menulis, akan hilang dari sejarah, Mas Hakim. Ya. Terima kasih Tribuners, Mas Hakim, dan kita jumpa lagi nanti di edisi Trilogi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas.